He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Halo, selamat pagi, salam damai sejahtera, salam lestari, salam sehat ya. Kita sekarang sedang dilanda akan isu tentang hepatitis akut melanda anak-anak. Mari kita terus berpegang tangan kepada Tuhan ya, supaya punya hikmat dalam hidup ini. Salah satunya adalah dengan kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan membaca dari Amsal pasal 2 ayat 9 sampai ayat 15. Saya bacakan untuk kita sekalian ya. Amsal 2, 9 sampai 15. Dikatakan demikian, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorai karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya, dan yang sesat perilakunya. Dan dikasih Tuhan, tema kita hari ini adalah kamu selamat. Bagaimana dengan mereka? Kamu selamat. Bagaimana dengan mereka? Saudara dikasih Tuhan, bicara tentang agama, religius, perbandingan akan iman. Banyak orang yang tidak senang akan ide-ide tentang agama ya. Dan dikasih Tuhan, banyak memang bicara tentang agama itu apa sih gunanya, maknanya. Kalau menurut penelitian, bukan penelitian, tapi saya membaca sebuah web ya, tahun 2018 16% atau kurang lebih penduduk dunia 1,2 atau 1,5 miliar orang tidak suka akan ide masalah agama. Jadi mereka tidak mau punya agama apa-apa karena mereka tidak masuk akal gitu ya beragama. Kemudian kita juga ada sekitar kita bukan hanya agama Kristen tetapi berbagai macam agama ya. Mungkin juga ada orang-orang yang berpikir negatif tentang agama ya. Kita juga diajak untuk berpikir buat apa kita beragama. Karena misalnya filsuf Karl Marx katakan agama adalah candu. Atau saudara pernah dengar Sigmund Freud? Ya, itu adalah orang psikologi yang terkenal. Dia juga mengatakan keterikatan itu memberikan suatu dampak kenyamanan ya. Jadi agama itu cuma sekedar keterikatan. Kalau ada memberi dampak kenyamanan dan pengampunan, maka itulah fungsinya agama. Tapi tidak berbicara apa itu kebenaran. Dari dikasih Tuhan kita tidak berbicara iman yang lain, tetapi kita menyadari iman yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa saya katakan berikan? Karena kita nggak bisa cari, karena kita nggak bisa pilih akan iman. Ketika kita tahu Kristus datang ke dalam dunia karena kita tidak bisa kenal Allah tanpa Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Apakah iman kita itu tidak ada efeknya? Sangat banyak efeknya. Kalau kita baca di dalam Amsal, kalau saudara baca dari teks tadi kan saya mulai ayat 9, ayat sebelumnya 6, itu sumber dari segala sesuatu itu Tuhan ya. Di dalam Amsal itu dikatakan bahwa orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah yang benar, itu akan menghasilkan kelakuannya ada dalam kebenaran. Hidupnya dalam keadilan terhadap sesama. Ada kejujuran, susah loh cari orang jujur ya.
cari orang yang adil juga susah ya. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, dia punya keadilan, punya kejujuran, kebenaran. Bahkan diteruskan oleh Amsal, hidupnya itu berbahagia karena punya hikmat. Kalau dibandingkan dengan kata hikmat di dalam bahasa Yunani, wisdom sophia, itu menunjukkan pikiran Allah yang diberikan kepada kita. Jadi orang yang bergantung kepada Allah itu punya hikmat surgawi, hikmat lain loh dengan kepandaian. Kalau pandai itu sekolah S1, S2, S3, double sekolah, bisa namanya orang pandai. Tetapi kalau hikmat itu pemberian ilahi lebih daripada kepandaian. Nah, orang yang ada di dalam Tuhan diberi hikmat, diberi pengetahuan, diberi kebijaksanaan dan kepandaian. Jadi kalau kita percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang kita imani di dalam Kristus, menghasilkan dampak yang luar biasa seharusnya dalam hidup. Persoalannya, benarkah itu terjadi atas diri kita? Benarkah kita jujur? Benarkah kita sungguh-sungguh di dalam keadilan, di dalam perilaku dengan sesama? Benarkah kita ada hikmat Allah? Itu tergantung bagaimana kita taat di dalam kehendaknya. Biarpun kita jadi orang percaya ratusan tahun, jikalau hidupnya penuh dengan ketidaktaatan, ya tidak terjadi. Tapi kalau itu terjadi dan bisa terjadi karena itu firman Tuhan katakan, diperbandingkan dengan yang lain, yang kontras ya. Kalau orang tidak terpaut kepada Tuhan, dia akan ada ucapan tipu muslihat. Jadi kalau kita yang suka nipu-nipu itu ya belum percaya sebenarnya kepada Tuhan ya. Ada kejahatan, ada sukacitanya tuh berbuat jahat, menjatuhkan orang tuh sukacita kalau orang jatuh. Ada kesesatan. Nah, hari ini tema kita tadi kan diajak, saya selamat ya, hidup saya selamat, bukan masalah rohani saja ya, keselamatan hidup sehari-hari tadi, kejujuran, keadilan, hikmat, sukacita kita adalah sukacita karena pengetahuan yang Tuhan beri. Kita selamat dalam hidup, tapi ada banyak orang yang tidak selamat di dalam hidup ini. Oleh karena itu mereka tipu muslihat, mereka lancarkan, terus-menerus mereka lakukan. Mari kita terpanggil untuk kita juga berbagi kehidupan, menyelamatkan mereka, menolong mereka dengan cara bagaimana mendoakan, mendekati, menasehati. Mohon Tuhan hadir dalam hatinya, hidupnya. Sama seperti kita mengalami perubahan dari Tuhan, kita juga berharap banyak orang menikmati hidup karena Tuhan, sehingga terjadi keadilan, kebenaran, pengetahuan, hikmat, sukacita dalam melakukan kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami menjalankan hidup kami sesuai dengan iman yang Kau berikan, sehingga hidup kami menjadi indah dan kami juga mengingat orang-orang yang hidup di dalam kegelapan hidup. Biar kami terpanggil untuk menyelamatkan, bukan karena kami sombong merasa lebih baik, tapi karena anugerah Tuhan sudah terjadi atas hidup kami dan kami punya kerinduan menolong sesama. Dengarlah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati, selamat weekend. Jangan lupa ya, iman kita tuh berdampak besar. Bersyukurlah di weekend ini karena Tuhan sudah menolong kita. Joy has come.